warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia dengan NIM 11122228085. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah budaya organisasi mengenai perancangan bisnis budaya kerja organisasi pada perusahaan Mamaca. Budaya kerja merupakan satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan permasalahan budaya yang ada pada perusahaan Mamaca, nilai inti yang dirancang, prinsip budaya kerja, strategi implementasi, serta metode evaluasi. Pada era digital saat ini, organisasi menghadapi berbagai tantangan yang dikenal dengan konsep VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Perubahan teknologi yang sangat cepat, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta munculnya generasi kerja baru seperti generasi Z menuntut perusahaan untuk budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Mamaca sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perlengkapan bayi juga menghadapi tantangan tersebut. Dalam operasionalnya masih terdapat beberapa kendala, seperti koordinasi antar bagian yang belum optimal, komunikasi yang kurang efektif, serta budaya kerja yang perlu lebih terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan perancangan budaya kerja yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam bekerja dan berinteraksi di lingkungan organisasi. Dalam perancangan budaya kerja ini terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dijawab. Pertama, bagaimana kondisi budaya kerja yang ada di Mamaca saat ini? Kedua, bagaimana merancang nilai atau core values yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Yang ketiga, bagaimana menyusun strategi implementasi budaya kerja agar dapat diterapkan secara efektif? Dan keempat, bagaimana mengukur keberhasilan penerapan budaya kerja tersebut? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi budaya organisasi, merancang nilai inti perusahaan, menyusun strategi implementasi, serta menentukan metode evaluasi yang tepat dan mengukur efektivitas budaya kerja. Menurut Robbins dan Judge, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi, yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lain. Sedangkan menurut Edgar Scheins, budaya organisasi merupakan pola asumsi dasar yang dipelajari suatu kelompok dalam menyelesaikan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai identitas organisasi, pedoman perilaku, sarana pengendalian sosial, meningkatkan komitmen anggota organisasi, serta membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Karena itu, budaya organisasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Mamaca merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perlengkapan bayi dan ibu. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk seperti bantal kesehatan bayi, apron menyusui, selimut bayi, dan berbagai perlengkapan lainnya yang bertujuan memberikan kenyamanan bagi bayi dan orang tua. Visi Mamaca adalah menjadi perusahaan perlengkapan bayi yang terpercaya, inovatif, dan memberikan manfaat terbaik bagi ibu dan anak di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki misi, yaitu menyediakan produk berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengembangkan inovasi, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan bisnis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat 5 permasalahan budaya utama di Mamaca. Pertama, masalah komunikasi, informasi antar bagian belum tersampaikan secara optimal sehingga sering menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, disiplin kerja.
masih terdapat keterlambatan penyelesaian tugas dan pemanfaatan waktu kerja yang belum maksimal. Ketiga, budaya inovasi yang masih rendah. Sebagian besar pekerja masih dilakukan berdasarkan rutinitas, sehingga ide-ide baru belum berkembang secara optimal. Yang keempat, kolaborasi. Setiap divisi masih cenderung fokus pada target masing-masing, sehingga koordinasi dan kerjasama belum berjalan secara maksimal. Dan yang kelima adalah orientasi pelanggan. Masih terdapat anggapan bahwa pelayanan pelanggan hanya menjadi tanggung jawab customer service. Padahal seluruh bagian organisasi memiliki peran dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Apabila permasalahan ini tidak segera diperbaiki, maka dapat berdampak pada menurunnya produktivitas, kualitas pelayanan, serta daya saing perusahaan. Berdasarkan core values tersebut, dirancang 5 prinsip budaya organisasi kerja. Yang pertama, kerja terstruktur dan efisien. Melalui penerapan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kedua, komunikasi terbuka dan kolaboratif yang mendorong keterbukaan informasi dan kerjasama tim. Yang ketiga, pelanggan adalah prioritas utama yang menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Keempat, inovasi dalam setiap pekerjaan yang mendorong karyawan untuk terus belajar dan mencari perbaikan. Yang kelima, disiplin dan tanggung jawab yang menekankan pentingnya menyelesaikan pekerjaan sesuai standar target. Contoh perilaku yang diharapkan antara lain, jujur dalam menyampaikan informasi, aktif membantu rekan kerja, hadir tepat waktu, memberikan ide terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Sebagai kesimpulan, budaya kerja memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Melalui perancangan budaya kerja yang terdiri dari 5 core values, yaitu integritas, kolaboratif, inovasi, disiplin, dan customer care, diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, profesional, dan berorientasi pada pelanggan. Agar budaya kerja dapat berjalan dengan baik, perusahaan juga perlu menerapkan secara konsisten, memberikan pelatihan berkelanjutan, serta menjadikan pemimpin sebagai teladan, dan melakukan evaluasi secara rutin. Dengan budaya kerja yang kuat, Mamaca diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, produktivitas kerja, dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.